Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang mengalami kelemahan, jangan diperhatikan lemahnya, tapi diperhatikan apa yang dia bisa. Ketika seseorang itu merasakan dia tidak mampu, ya, tunjukkan pada dirinya sesuatu yang dia mampu, yang pernah dia lakukan. Nah, disitulah dia akan berpikir bahwa dia bisa, dia mampu, dia kuat. Bagaimana dengan suami kita yang selalu dikit-dikit kepada maminya, apa-apa semuanya dibantu. Mulai saat itu kita harus meyakinkan bahwa suami kita mau memberikan dan mau melakukan. Kalau tidak bagaimana? Ya kita memberikan tes agar supaya dia merasakan bagaimana rasanya ketika dia mengangkat. Kita belagak berat, tolong dong berdua misalnya. Ajak diangkat berdua, bagaimana dia bisa berdua mengangkat. Nah di saat itu perasaan dia akan merasa bahwa, oh saya bisa bantu. Ketika dia merasa dirinya terbantu, pada saat itu dengan otomatis dia akan berpikir, oh saya bisa, saya mau membantu lagi. Jadi yang kita lihat apa kemampuan dia. Ada meja yang mungkin berat kita mau mengangkatnya, memindahkan diri, kita minta bantuan kepadanya. Yuk bantuin diangkatin sendiri. Kalau dia mengatakan, sendiri juga bisa. Oh iya saya bisa, cuman berat nih, coba deh. Jadi jangan ketika dia melemahkan dirinya, terus kemudian kita, kamu tuh nggak mau usaha sih. Kata-kata mengatakan kamu nggak mau usaha sih, itu yang bisa melemahkan dia. Itu yang bisa melemahkan dia. Nah kelemahan itulah yang akan terus meningkat, menumpuk pada dirinya. Yakinkan bahwa seseorang itu kuat karena Allah menguatkan dirinya. Itu yakinkan. Pastikan bahwa Allah memberikan porsi kepada suami, kepada istri yang tentunya berbeda, yang sudah dijelaskan bahwa kenapa kok dilebihkan, dikuatkan. Karena memang porsinya sang suami harus memimpin, harus melakukan. Karena laki-laki itu punya energi yang berbeda dengan wanita. Tapi kan saya juga wanita dong, yang harus kuat. Tidak. Harus dia bisa berpikir seperti itu. Nah, maka jadi seorang istri, jangan berusaha melemahkan sang suami. Baik dengan kata-kata, kamu nggak mau bantuin aku, kamu nggak mau bantuin aku. Itu juga membuat sang suami, oh, aku lemah dong, kamu mau bantu aku. Itu akan membuat semangat. Jadi bahasa itu juga akan membuat kelemahan seseorang, anak misalnya. Kamu kalau dibilangin nggak mau nurut sih, dia selalu mengatakan melabalisasi dirinya nggak nurut. Maka sampai tua, maka seringkali bertentangan. Karena dari kecil dia sudah terbiasa ada kalimat kata-kata yang masuk, ya kamu tuh kalau dibilangin bandel nggak pernah mau dengerin. Jadi kalau ada orang ngomong sampai besar pun orang saya nggak mau dengerin, karena dia sudah punya labelisasi nggak suka ngedengerin. Oleh karena itu rubah bahasa kita. Kalau anak itu nggak mau dengerin, yakin deh, mama kamu pasti mengerti. Ada kata-kata mengerti, oh ngerti. Kamu sudah mengerti. Belum mah. Coba, kamu sudah mengerti. Jadi tegaskan, belumnya itu kita nggak usah, kamu kok bebel banget sih, jangan pakai gitu. Mamanya siapa mama? Nah itu yang paling penting. Jadi fokuskan kepada hal yang membuat seseorang itu merasakan bahwa bisa, mampu, bukan melemahkan. Apalagi dengan kata-kata yang lemahkan. Emang kamu bisa? Emang kamu bisa? Itu jatuh bahasa, itu akan membuat, apalagi suami. Kamu mau nganterin gak? Mau nganterin aja minta dianterin, pakai dibilang gini. Kamu mau gak nganterin? Udah deh nganterin ibunya aja deh, jangan nganterin saya deh. Jadi dia si suami
Udah merasa ya lemah. Kemudian niat yang baik akhirnya menjadi lemah. Yakinkan bahwa dia mau. Ketika dia nggak mau, oke, saat ini dia nggak mau. Minta lagi, pasti dia akan bisa meningkat. Yang penting adalah jangan membuat lemah sang suami dengan bahasa maupun perilakunya. Insya Allah kehidupan suami istri akan bahagia. Here to be the best, now to be happy.